Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, apa kabar? Hmm, semua kabar baik ya. Selalu dalam keadaan pelindungannya, selalu dalam keadaan rahmatnya, dan selalu dalam keadaan baik-baik saja dalam pelindungannya yang pasti ya. Oke. Dan tercapai apa yang menjadi cita dan cinta. Masih bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Terima kasih buat sahabat aku semua dimanapun berada yang selalu pantengin ya channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi channel yang bermanfaat. Itu tujuan gue harus membuat video ya. Oke. Yang akan terlihat jelas orang ini yang akan segera mencari kamu. Di sini akan terlihat jelas siapa orang ini ya. Orang ini yang akan mencari kamu. Nanti akan terlihat orang ini loh yang akan mencari kamu. Seperti itu. Paling tidak ciri-cirinya, tanda-tandanya seperti itu. Ya. Akan terlihat jelas orang ini yang akan segera mencari kamu. Nah, ini adalah general reading. Ini dicari cara acak, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang dijabat semua. Dan saat Kondes menshuffle, tolong fokus pada shufflean Kondes dan berdoa yang terbaik untuk hubungan kalian atau untuk shufflean ini ya. Dan berdoanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan kalian semuanya ya. Karena ini hanya media prediksi, bukan untuk dijadikan pedoman sehidup sehari-hari. Ini hanyalah clue saja. Oke. Masih bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan langkah hidupmu dan gunakan intuisi. Yang akan terlihat jelas orang ini yang akan segera mencari kamu. Ya. Pastinya orang ini berjuang untuk bisa bertemu dengan kamu. Dan orang ini bukan tipe orang yang suka berpangku tangan. Orang ini pejuang keras. Entah berhasil atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti yang ada di jiwa seseorang ini adalah jiwa pejuang atau jiwa yang tidak bisa diam atau tidak lelah untuk selalu berusaha, termasuk mencari kamu. Seperti itu. Itu diantara ciri-cirinya ya. Pekerja keras ya, ulet ya, tidak pernah lelah ya, selalu berjuang untuk apa yang dia inginkan, termasuk menginginkan kamu. Dia akan mencari kamu ya. Inilah orang yang akan segera mencari kamu. Tetap fokus. Kalau bisa, kalau tidak memaksa ya. Kalau bisa jangan dijeda kalau ada iklan, jangan dijeda ya untuk sekedar membeli kopi Kondes. Oke. Orangnya bijaksana, orangnya pinter yang pasti ya, bijaksana, pintar, terus soleh kalau maskulin, kalau feminim ya solehah gitu. Yang pasti mengerti tentang agama ya. Tinggi ya, paling tidak pintar ya, bijaksana, sopan. Kalau ketemu orang yang gak sopan, oh berarti itu bukan orang yang nyari kamu. Jangan ditolak, tetapi ya tetap membuka hati buat siapapun, tapi tidak untuk melakukan sesuatu hal ya yang ekstrim kayak mencintai dia. Jadikan dia teman dulu, diseleksi dulu, difilter dulu ya kan. Seperti itu, siapa tahu itu tanda-tandanya yang Kondes bacakan di sini. Sebetulnya orang ini ragu-ragu ya untuk melangkah ke depan menuju kamu gitu, ragu-ragu. Ya, mungkin perbedaan sosial kalian ya, status sosial kalian. Kamu sudah punya pasangan, udah punya pasangan masa dicari sini enggak, maksudnya kamu levelnya lebih tinggi tentang ekonominya, tentang pendidikannya, tentang kelas ya di keluarga kamu ya, perbedaan status sosial ya namanya ya. Karena dia juga sudah, ini orangnya udah mapan ya, udah mapan sih, karena dia pejuang mungkin ya. Bukan pejuang
di medan perang, bukan ya, ibaratnya kayak ini loh, orangnya tuh pantang mundur, tidak lemahan, tidak malesan, pekerja keras, dia berkelimpahan tuh hal yang wajar, dia udah mapan lah seperti itu. Karena cita-cita itu dikejar, bukan cuma dimimpiin doang. Cita-cita itu, keinginan itu tidak cuma dibayangkan, tetapi harus melangkah dengan cara bagaimana, berusaha untuk meraih atau mendapatkan apa yang ada di keinginan kamu. Ya, seperti itu. Kamu cuma mimpi jatuh cinta sama seorang maskulin, atau kamu cinta sama feminim, kamu cuma bayangin, liatin fotonya tanpa pergerakan atau tanpa pembuktian, ya bagaimana Anda bakalan sampai, kecuali bonus ya buat kamu dari Tuhan gitu. Termasuk kamu punya cita-cita, kamu nggak mau bekerja keras, kamu berpangku tangan berdoa terus, ya nggak bakalan keluar, duit datang sendiri juga nggak ada. Pasti ya kita harus bekerja, ya enggak? Betul, harus mengolah pikiran, harus bisa mencari peluang atau menggunakan peluang, seperti itu. Yang akan terlihat jelas, orang ini akan segera mencari kamu. Ciri-cirinya sudah Ganes bacakan ya, tetapi dia ngerasa ragu-ragu ya, karena ada sebagian yang sudah punya pasangan ya, yang dikejar kamu tapi kamu udah punya pasangan, dan usianya tuh lebih muda dari kamu, yang pasti itu usianya lebih muda dari kamu. Nggak masalah, usia itu nggak jadi batasan, usia itu nggak jadi batasan, usia itu nggak berarti jarak, paham kan? Orang ini lebih muda dari kamu, tapi bijaksana ya. Kalau dia sudah menikah, dia sudah selesai dengan pasangannya, cerai, ada perceraian. Jadi duda, ada juga yang duda usianya lebih muda, Des, ya lahirnya duluan kamu. Itu letakkan energi kalian bisa terbolak-balik. Orang ini suka bertengkar dengan kamu. Jadi orang ini deket sama kamu ya. Orang ini deket sama kamu. Mungkin ini rekan kerja atau satu kantor atau satu instalasi atau satu bagian ya. Satu profesi, satu karya, satu karya. Seperti itu loh. Suka bertengkar intinya. Ini mungkin partner kerja kamu. Atau ini memang pacar kamu yang kemarin sudah terjeda. Karena udah selesai, kemudian dia akan mencari kamu ya. Tentunya perasaan cinta, perasaan sayang, udah putus. Kalau mantan suami ya ini akan nyari kamu. Kalau mantan pacar ya dia akan nyari kamu. Kalau belum ya ini akan mencari kamu karena dia sudah selesai dengan pasangannya ya. Orang ini yang pernah patah hati, paham ya? Patah hati itu tidak harus mantannya orang lain. Patah hati sama kamu juga bisa. Orang ini patah hati, pernah patah hati, tapi dia punya cinta yang besar buat kamu. Karena apa ya? Karena dia itu, ini kalau mantan kamu, ini orang ini sayang banget sama kamu. Putus kenapa? Karena terjadi pertengkaran, salah paham, dan dia patah hati. Banyak yang memungkinkan mencari kamu di sini itu sosoknya tuh ciri-cirinya seperti ini ya. Yang pasti orang ini kenal dengan kamu, dekat sama kamu, dan suka bertengkar dengan kamu ya. Orangnya baik kok, dermawan, penuh kasih sayang, tapi sering bertengkar. Ya kan, kasih sayang cuma diomong di mulutnya, tapi nggak pernah praktek. Nah, saat ini dia saatnya mencari kamu ya. Ingin menjadi sebuah partner, sebuah two of cup,
saling berbagi cinta. Maksudnya Two of Cups itu berbagi cinta, bukan aku punya perasaan begini sama kamu, kamu pun sama seperti saya. Jadi kayak Two of Cups, saling berkomitmen. Mau ngomong gitu aja susah sih, ya, berkomitmen. Ini kembali berkomitmen. Kalau yang sudah cerai, sudah putus, sudah berjauhan, sudah masing-masing, dia ingin berkomitmen kembali sama kamu. Kalau yang masih baru ya dia ingin mencari kamu tuh karena dia punya perasaan the lover, sayang, ya seperti itu. Kita akan lihat penegasannya. Ini goddess nggak ini panjang ya goddess ya. Kemarin mungkin nggak ada kepastian, jadi kalian ada yang sudah jeda, sudah putus, terus dia kemarin belum berani maju. Kalau yang belum berkenalan atau belum menjalin sebuah hubungan, dia mungkin belum punya kepastian terhadap perasaannya sendiri. Kalau usianya lebih muda dari kamu ini, ada sebagainya masih lebih muda, itu bisa letakkan energi kalian bisa terbolak-balik. Tapi kita berbicara tentang dia maskulin yang lebih muda dari kamu, atau dia feminim yang lebih muda dari kamu, dan dia masih ragu-ragu karena dia belum pasti tentang perasaannya diri ke kamu, dan dia juga belum tahu arahnya mau dibawa kemana kalau menjalin hubungan. Nah, akhirnya kalian ada yang memutuskan untuk menyudahi, meninggalkan, atau belum berani maju. Kalau kalian kurang detail, silahkan personal reading. Kalau kalian ada di sana ini, jadikan antisipasi dan pembelajaran ya. Kalau kurang detail silahkan personal reading. Bagaimana caranya, Des? Silahkan chat di WA Goddess, nanti akan terjawab ya. Si dia maskulin ya, ini tampaknya malah sosok seorang maskulin ya, belum mempunyai keyakinan terhadap kamu, tapi saat sekarang dia akan mencari kamu ya, seperti itu. Fokus ya. Kemarin yang sudah punya pasangan itu, kemarin dia itu udah ada feel sama kamu tuh, udah jauh-jauh tuh udah feel, udah perasaan sayang, tapi memang dia belum bisa menyelesaikan konflik rumah tangganya. Kemudian ini di sini dia itu kalau belum menyelesaikan konfliknya dengan rumah tangganya, dia tidak mau membawa masalah lama ke masalah ke perhubungan baru. Tapi di sini sekarang dia ngerasa berkhianat gitu, dia ngerasa berkhianat, atau waktu dia meninggalkan kamu juga karena dia berkhianat ya. Ini letaknya ada di tengah-tengah. Jadi sosok ini sayang sama kamu. Sosok ini akan mencari kamu setelah menyelesaikan permasalahannya dengan orang masa lalunya. Tetapi ada juga yang kemarin ini sudah terhubung dengan kamu dan dia berkhianat dengan kamu karena dia kemarin belum merasa pasti perasaannya ke kamu, tetapi ternyata dia menyadari bahwa dia mempunyai sesuatu yang lebih, yaitu the lover, sebuah rasa sayang, rasa cinta yang memang seharusnya dipertahankan, tetapi karena mungkin karena rasa ragu-ragu dan juga karena dia belum pasti terhadap perasaannya sendiri terhadap ini, orang masih mencari jati dirinya ya, tapi sekarang udah ketemu ya, makanya dia akan mencari. Di sini ini penjelasannya kenapa orang ini mencari kamu. Bahkan ini terlihatnya juga orang ini dekat dengan kamu, maksudnya kamu mengenal gitu ya. Ya, dia mempunyai sayang sama kamu besar, punya rindu yang besar, dan punya kebahagiaan yang besar bersama kamu. Maka dia akan mencari orang ini, sangat sayang. Ciri-cirinya sudah Goddess liatin ya. Kita ambil kaki, aduh maaf ya goyang-goyang nanti, aduh aku mau cari, ambil tripod dulu. Ini sebagai keputusan dia untuk melangkah ke depan, untuk tetap tegas mencari kamu. Karena bagi dia masalahnya sekarang sudah selesai, sudah paham, dia sudah menemukan jati dirinya ya, seperti itu ya. Itu adalah sebagai keputusannya. Oke, sekarang kita ambil bottom of the deck-nya.
Pesan terakhir ya, yang mengunci daripada pesan-pesan yang lain. Ya. Tentang kestabilan, tentang komitmen, tentang kestabilan, tentang keinginan dia ditegaskan komitmen karena dia sudah stabil, dia tidak akan ragu lagi, walaupun di sini kemarin adalah ragu-ragu ya. Oke, paham ya? Yang akan terlihat jelas orang ini yang akan mencari kamu. Berdoa yang terbaik ya, semoga ini adalah yang terbaik gitu ya. Di sini ada energi ada energi Leo, juga ada energi Libra, ada energi Gemini, juga ada energi Aries ya. Oke. Semoga ini bisa menjadi sebuah antisipasi, motivasi, dan pembelajaran bahwa segala sesuatu yang kita pikir tidak mungkin bisa mungkin, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, yang mustahil menjadi mustahil bagi Allah itu ya. Jadi semua kembali, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah hidup, dan selalu gunakan intuisi hati ya. Karena intuisi hati itu tidak akan pernah salah. Kenapa? Karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Ya, ambil saja yang bermanfaat ya untuk video ini. Ya, kalau tidak bermanfaat buang saja. Karena ini adalah general reading, yang mau personal reading silahkan. Ya, karena semua kembali ke kamu ya. Tanggung jawab hidup kamu ada di tanganmu ya. Oke. Tetap berjalan di dalam kebenaran, membuat sebuah prinsip yang tidak kaku. Prinsip yang tidak kaku itu bagaimana? Yang bisa diterima oleh kamu dan bisa menjadikan manfaat bagi orang lain. Ya, tetap optimis. Ya, jangan pernah lelah jadi orang baik. Berpikir 10 kali, melangkahlah 1 kali. Ya, sekarang kita akan menshafal pesan untuk kamu. Pesannya kita akan ambil dari Voice and Schools ya. Oracle card tentang pesan-pesan yang akan disampaikan. Kita akan lihat pesan apa aja. Kita akan mengambil tentang fisik, tentang kesehatan, jaga kesehatan, tentang physical pain, tentang kesehatan. Kenapa kesehatan itu inti? Selebihnya nomor kesekian, uang tuh nomor sekian ya, memang harus kita kejar, nggak bakal datang sendiri ya. Tentang kesehatan, jangan lupa menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah inti daripada semua kehidupan, termasuk ibadah, termasuk mencari uang, bekerja menggunakan fisik yang sehat. Oke, ini pesan untuk kalian ya. Uang nomor 1 tidak. Uang itu tidak utama ya. Utama itu iman, kedua itu kesehatan, ketiga itu baru uang ya. Itu punya uang banyak kalau nggak sehat percuma, sama aja. Nggak punya uang tapi sehat, bisa makan apapun, begitu ya kan. Tentang message of warning, tentang sebuah peringatan, pesan peringatan buat kamu ini dari Gondes ya. Cinta boleh, tapi jangan bodoh ya. Jangan pernah melampaui batasan. Segala sesuatu yang melampaui batasan akan menyusahkan diri sendiri. Jangan sombong, karena kita tidak ada yang disombongkan. Kalau sudah Tuhan berkehendak mengambil semua yang kita punya, semua habislah ya. Karena ibaratnya kita lahir tanpa baju. Jadi jangan sombong. Kita lanjutkan untuk pesan yang selanjutnya, jangan panjang lebar. Nanti kalian bosan.
Ada pesan yang ketiga adalah guide, ya, tentang memandu. Hidup ini perlu dipandu. Dengan apa cara memandunya? Dengan keimanan, dengan ketaatan, mengikuti peraturan negara, mengikuti peraturan agama. Ya, kita tidak usah malu untuk diberikan masukan pada orang lain. Misalkan kamu salah kemudian diingatkan jangan marah, ya, karena segala sesuatu itu hidup itu saling memandu kebaikan, ya, yang pastinya seperti itu. Kalau kamu salah diingatkan pasangan kamu, ya jangan marah, ya kan, seperti itu, karena hidup sendiri adalah saling, ya. Suka salah paham Des, itu berarti dia itunya kecil, apanya ya, sesuatunya itu apa, kalian pasti penasaran, silahkan komen. Sesuatu itu apa Des? Gaya berpikirnya gitu loh, bukan sesuatu yang porno jorok, bukan Victor, ya. Sesuatunya tuh kecil, orang yang bukan pendidikannya tinggi bisa sih, teman, ya, pola pikirnya pendek tuh banyak, tapi pendidikan itu justru sebetulnya mempengaruhi, ya, orang yang pendidikannya ini enggak sih, sebetulnya pola pikir mereka tuh terlalu sempit gitu loh, maksudnya karmik, ya. Dan kamu perlu ingat, ini adalah pesan, ya, tentang karmik, ya, tentang karmik, ya, bahwa segala sesuatu itu masih ada dan masih berjalan, yang disebut namanya pesan perbuatan, ya. Ada karmic relationship, ya, hubungan karma. Dan di sini Gondes harus menyampaikan tentang message karmik, pesan perbuatan. Ya, menurut Gondes, selama dunia ini masih berputar, hukum karma atau hukum tebar tuwe itu masih berjalan. Ya, maksudnya begini, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu petik. Yang kamu berikan pada orang, ya, itulah yang akan kamu terima nantinya. Cepat atau lambat, selama dunia ini masih berputar. Yang disebut namanya karmik hubungan, yaitu karmic relationship, itu adalah karma. Karma sendiri diartikan sebagai perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut, yang dinamakan dengan karma pala. Sementara akibat yang ditimbulkan disebut karma vipaka. Menanam kebaikan, tapi aku nggak pernah menanam itu loh Des, menanam jelek terus loh Des. Kenapa? Kamu harus sadar bahwa perbuatan baik belum tentu berbalas baik dari orang itu, tetapi kamu akan memetik hasil dari yang lain. Itu Allah tidak akan pernah salah gitu loh. Jadi jangan takut kamu untuk berbuat baik gitu loh. Nanti nggak diganti sama dia lewat orang lain gitu loh. Allah meminjam tangan orang lain, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi jangan pernah menjadi orang baik, jangan pernah mengeluh menjadi orang baik, ya. Itu pesan perbuatan, ya, dari pesan yang keempat. Sekarang pesan yang terakhir Gondes akan mengambil 5 pesan aja sesuai dengan tebaran kartunya, ya, biar kalian nggak bosan ngantuk Gondes dengerin omongan Gondes. Ya, buat teman tidur nggak apa-apa sih, kan kalau bosan dengerin langsung tidur kan enak, dengar suara Gondes yang serak-serak basah yang serak-serak basah, yang momong yang momong. Pengampunan, tentang pengampunan, tentang kedekatan kita pada Sang Pemilik alam semesta, tentang memaafkan, tentang permohonan pengampunan. Kamu mempunyai salah, jangan malu untuk berminta maaf kepada siapapun itu. Dan seperti ibaratnya sama bayi pun, kamu jangan pernah malu untuk meminta maaf, ibaratnya, ya, kalau bayi itu betul. Dan kamu selalu berdoa untuk memohon pengampunan, karena pengampunan kita nggak ngerti salah kita di mana, tapi terkadang sebetulnya, ya, tidak ada salahnya kita minta maaf. Orang minta maaf itu kan belum tentu salah, ya kan, tapi minta maaf itu kalau menurut Gondes wajib. Minta maaf itu wajib agar kita terhindar dari segala sesuatu yang namanya dosa. Karena kita kadang-kadang melakukan perbuatan yang tidak sengaja melukai hati orang, padahal kita bukan tujuannya untuk melukai, tetapi, ya,
lebih lakukanlah namanya pengampunan, permohonan pengampunan dosa kepada sang pemilik alam semesta menurut keyakinan kalian masing-masing. Dan sesama untuk hubungan horizontal antara kamu dengan manusia, tidak ada salahnya kalau kamu saling atau memohon maaf ya, memohon maaf sekalipun kamu sebetulnya tidak salah, karena orang yang minta maaf itu orang justru menurut Kondes orang yang terpuji. Orang yang nggak pernah minta maaf itu ya memang itu karakter orang itu, tetapi menurut Kondes ya sombong sombong, nggak pernah minta maaf, berbuat salah terus, seolah-olah paling benar, mendoktrin orang ini salah, mendoktrin kamu itu salah. Itu namanya kesombongan. Tadi tidak ada salahnya kalau kamu selalu melakukan namanya pengampunan, permohonan ampun pada sang pemilik alam semesta dan permohonan maaf pada sesama gitu ya. Oke, pesan yang kelima sudah aku disampaikan, sudah aku dijabarkan, semoga bermanfaat ya. Kembali kita hanyalah makhluk biasa, ibaratnya seperti debu di alas kaki Tuhan, seperti itu, kecil sekali ya. Maka kita harus selalu meyakini, mempercayai dan positif tinggi pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan siapa semua ya. Oke, semua sudah kalian sampaikan, semoga menjadi sebuah kenyataan. Kalau kalian mengharapkan seseorang yang akan datang dan mencari kamu ini seperti yang kamu inginkan, semoga dijadikan sebuah kenyataan agar kamu lebih bahagia dan bahagia. Tetap jangan pernah lelah untuk bersyukur ya, dan berdoa, karena berdoa itu komunikasi kita pada Sang Pemilik alam semesta. Oke, sampai semua tetap optimis, berjalan dengan kebenaran, jangan pernah lupa jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit fisik apalagi sakit mental ya, jangan sampai amit-amit. Oke, ada kesalahan dalam milik kondisi tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah berkatimu, amin.